Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa mengikuti kegiatan orientasi P3K tahun 2026 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Orientasi P3K merupakan bagian penting dalam pengembangan kompetensi ASN yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai tugas fungsi, hak, dan kewajiban ASN, serta menanamkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, pemerintahan, dan pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh P3K dapat memahami peran strategisnya sebagai pelayanan masyarakat, perekat, dan pemersatu bangsa, serta mampu bekerja secara profesional, berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Saya akan memaparkan orientasi materi 2026, yaitu optimalisasi administrasi perkantoran umum dan kepegawaian. Latar belakang dan tantangan. Peran penting kelancaran tugas dan pelayanan publik. Administrasi perkantoran dan tata kepegawaian yang rapi merupakan pilar pendukung utama jalannya roda pemerintahan tingkat kecamatan. Kendala yang ditemui saat ini yaitu satu, pengarsipan dokumen dinas umum dinilai belum optimal. Dua, pemutakhiran berkas berkala kepegawaian masih sering terlambat. Tiga, sistem administrasi harian belum tersusun secara sistematis. Tiga, empat, dokumentasi dinas belum tertib sehingga sulit untuk ditelusuri kembali. Maksud dan tujuan kegiatan. Maksud optimalisasi menyempurnakan tata cara pengelolaan administrasi perkantoran umum dan tata kepegawaian di kantor Kecamatan Susukang. Mendorong terciptanya sistem kerja harian yang tertib, tepat waktu, akurat, secara berkesinambungan, serta taat asas terhadap ketentuan hukum kedinasan yang berlaku. Tujuan strategis. Satu, identifikasi kondisi real, yaitu menilai sistem administrasi aktif. Dua, analisis permasalahan, yaitu memetakan akar hambatan operasional. Tiga, aksi solutif, yaitu menyusun tahapan optimalisasi yang terarah. Empat, dukungan governance, yaitu menguatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Permasalahan utama sistem dan jaringan, siklus administrasi, kapasitas SDM, dan arsip. Sistem dan jaringan, keterbatasan perangkat sistem mendukung operasional harian dan ketidakstabilan. Koneksivitas internet di lingkungan kerja. Siklus administrasi, tahapan sinkronisasi administrasi umum lintas unit kerja atau seksi yang masih terhambat. Mengurangi efisiensi waktu kerja, kapasitas SDM, dan arsip. Ketidakseimbangan jumlah personil harian dengan volume beban kerja serta metode pengelolaan arsip fisik digital yang butuh penyegaran. Lini masa dan lokasi orientasi. Nilai dan etika kerja Cirebon. Pilar perilaku utama ASN, yaitu berintegritas tinggi, menjunjung tinggi kejujuran moral dan keselarasan tindakan kedinasan. Melayani tulus, mengutamakan keramahan, ketepatan, dan kemudahan bagi pemohon layanan harian. Profesional aktif, berbekal keahlian kerja yang relevan dan dedikasi prima terhadap tugas pokok di organisasi. Kredibilitas instansi, bersih dan berwibawa, yaitu berkomitmen menjauhi praktik KKN demi menjaga integritas nama baik lembaga. Bersatu dan bersinergi, yaitu menghargai kolaborasi lintas divisi demi memecahkan masalah birokrasi. Inovatif dan berdaya saing, yaitu melakukan perbaikan tiada henti sesuai dinamika transformasi digital terkini. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi pembangunan, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Visi ini
menjadi arah bergerak bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyelenggarakan program kerja pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon. Misi operasional yaitu tata kelola bersih dan akuntabel, mewujudkan tata kelola roda pemerintahan daerah yang bersih, senantiasa melayani, akuntabel, transparan, serta diisi oleh aparatur profesional. Kantor Kecamatan Susukan berkontribusi langsung melalui pembenahan berkelanjutan di lini administrasi perkantoran umum dan kepegawaian internal. Profil Kantor Kecamatan Susukan. Instansi pelayanan publik garis depan. Kecamatan Susukan merupakan unsur perangkat daerah di Kabupaten Cirebon dengan peran strategis dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembinaan kemasyarakatan, serta pelayanan langsung publik. Fokus tugas utama instansi yaitu mengkoordinasikan kegiatan pembangunan kewilayahan secara partisipatif, melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola administrasi 12 desa, memastikan administrasi umum dan kepegawaian internal berjalan tertib. Struktur organisasi kecamatan, tingkat jabatan, pimpinan utama, pendukung administratif, seksi pemerintahan dan terantip, seksi sosial dan layanan publik, pelaksanaan operasional, struktur dan bidang urusan kerja, camat dan sekretariat camat, subbagian umum dan kepegawaian, subbagian program dan keuangan, seksi pemerintahan, seksi ketertiban dan ketertiban umum, seksi ekonomi pembangunan dan sosial, seksi pelayanan publik, kelompok jabatan fungsional dan 12 wilayah pemerintahan desa. Tupoksi pengadministrasian kantor, sistem surat masuk keluar, distribusi surat dan disposisi, kearsipan dokumen dinas, keprotokolan dan rapat, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan berkas kepegawaian, pengurusan hak asesen, presensi dan disiplin, inventarisasi aset saspras, laporan kinerja periodik, strategi optimalisasi administrasi. Satu, rektorisasi arsip, yaitu menerapkan metode pengarsipan ganda untuk mempermudah pelacakan dokumen dinas harian. Dua, integritas digital, meningkatkan intensitas dan akurasi penggunaan berbagai aplikasi kepegawaian guna menekan keterlambatan validasi berkas. Tiga, evaluasi disiplin, membangun koordinasi intensif antar unit sekretariat melalui pembaruan data berkala dan tertib laporan kerja operasional. Aplikasi pendukung administrasi, ekonomi ekosistem sistem informasi yang digunakan yaitu kantor Kecamatan Susukan telah membuatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE untuk percepatan tata kelola kerja. Satu, e-kinerja yaitu penilaian kerja. Dua, Sibagor yaitu presensi dinas. Tiga, SIPD yaitu sistem keuangan. Empat, Dalef yaitu pengendalian. 5. Simpeg profil data PNS. 6. Srikandi yaitu tata persuratan. 7. Simonek evaluasi kerja. 8. E-planning yaitu rencana kerja. Rencana kerja dan target hasil. Rencana aksi kerja P3K pengadministrasi perkantoran di subbagian umum dan kepegawaian yaitu satu dokumen perencanaan informasi, yaitu menyusun berkas usulan kebutuhan dan draft informasi kepegawaian dapat waktu sesuai jadwal operasional tahunan. Dua, input anggaran umum yaitu melakukan entry draft perencanaan anggaran urusan umum, kesekretariatan dan belanja operasional kantor secara presisi pada sistem daerah. Tiga, laporan capaian evaluasi yaitu menyusun draft dokumen laporan capaian kerja tahunan dan evaluasi kualitas standar pelayanan publik kecamatan. Empat, realisasi fisik dan anggaran yaitu melaporkan data realisasi penyerapan anggaran operasional kantor secara berkala melalui sistem evaluasi daerah. Manfaat optimalisasi sistem. Satu, bagi internal organisasi yaitu efisiensi kerja maksimal, menghemat waktu aparatur saat mencari dokumen arsip dan membutuhkan mendesak. Dua, keamanan basis data yaitu terciptanya cadangan dokumen digital yang aman untuk menghindari risiko dokumen rusak. Tiga, kesiapan evaluasi SAKIP
yaitu menyediakan bukti fisik dokumen yang valid saat audit berkala berlangsung. Dua, bagian pelayanan publik, yaitu kepastian hak ASN, mempercepat verifikasi data usulan kenaikan pangkat, pensiun serta tunjangan pegawai. Dua, transparansi layanan, yaitu mewujudkan sistem pencatatan surat keluar masuk masyarakat yang tervalidasi. Tiga, citra birokrasi positif, yaitu meningkatkan kredibilitas profesionalitas kantor kecamatan Susukan di mata masyarakat. Kesimpulan dan arah ke depan. Langkah krusial perubahan, yaitu optimalisasi administrasi perkantoran umum dan kepegawaian merupakan fondasi mutlak demi mendukung pelayanan prima melalui sinkronisasi kearsipan penguatan kapasitas SDM, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi SPBE daerah, tata kelola kantor kecamatan Sukan dapat beroperasi jauh lebih lancar. Target kualitas layanan. Hasil hasil penataan administrasi harian yang disistematis dan melahirkan lingkungan pelayanan birokrasi yang efisien dan efektif, yaitu tanpa ada pemborosan waktu, akurat dan transparan, yaitu informasi mudah diakses, akuntabel, yaitu memiliki landasan data pelaporan yang sah. Demikian pengantar kegiatan orientasi P3K tahun 2026. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat, penambahan wawasan, serta memperkuat komitmen kita sebagai ASN yang profesional dan berintegritas. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dibanding, udah dibanding.